Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau MTS. Halamannya adalah halaman 22 sampai dengan halaman 24. Kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum 2013 revisi 2012. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 22 pada bagian ayo berlatih. Yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Yang pertama, hari akhir disebut juga dengan hari titik-titik. Pilihannya A, kiamat, B, penghabisan, C, pembalasan, dan D, seluruhnya. Jawaban yang paling tepat adalah A, hari kiamat. Soal nomor 2. Kiamat kecil disebut juga kiamat titik-titik. Pilihannya A, sugro, B, kubro, C, sebagian, D, seluruhnya. Jawaban yang paling tepat adalah A, sugro. Soal nomor 3. Hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru disebut titik-titik. Pilihannya A, malapetaka, B, bencana alam, C, sugro, D, kubro. Maka jawabannya adalah D, kubro. Nomor 4. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan memasuki alam titik-titik. Pilihannya A, gaib, B, barzah, C, arwah, D, akhirat. Jawaban yang paling tepat adalah B, barzah. Soal nomor 5. Malaikat yang menanyai di kubur adalah titik-titik. A, Atid dan Rokib, B, Jibril dan Mikail, D, Munkar dan Nakir, D, Malik dan Ridwan. Jawaban yang paling tepat adalah C, Munkar dan Nakir. Soal nomor 6. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dinamakan titik-titik. Pilihannya A, reinkarnasi, B, yaumul ba'ats, C, yaumul hisab, D, yaumul mizan. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaumul ba'ats. Soal nomor 7. Orang yang dibangkitkan dari alam kubur diarahkan menuju suatu tempat, yaitu titik. Pilihannya A, surga, B, neraka, C, padang mahsyar, D, padang akhirat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, padang mahsyar. Soal nomor 8. Hari ditimbangnya amal manusia dinamakan titik-titik. Pilihannya A, yaumul ba'ats, B, yaumul hisab, C, yaumul mizan, D, yaumul akhirat. Maka jawabannya adalah C, yaumul mizan. Soal nomor 9. Seseorang yang menerima buku amalannya dari sebelah kanan
Perhitungan amalnya akan titik-titik. A. Cepat, B. Mudah, C. Didahulukan, dan D. Terpercaya. Maka jawabannya adalah C. Didahulukan. Soal nomor 10. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang ditunjukkannya amaliyah di dunia walaupun seberat zarah adalah titik-titik. Pilihannya: A. Quran surat Al-Baqarah ayat 1-11, B. Quran surat Al-Balad ayat 7-8, C. Quran surat Ad-Duha ayat 8, dan D. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Jawaban yang paling tepat adalah D. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Selanjutnya pada halaman 24 bagian B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian hari kiamat. Maka jawabannya, hari akhir atau hari kiamat adalah hari saat makhluk-makhluk Allah hancur atau binasa. Seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Gunung-gunung meletus, hancur dan bertaburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang di langit kacau dan bergerak tanpa terkendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semua mati, hancur dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, semua tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan setan juga mengalami kehancuran dan kematian. Soal nomor 2. Bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia yang baik? Jawabannya adalah, cara menjalani kehidupan yang baik adalah selalu berpegang teguh pada Al-Quran, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, selalu menjauhi apa yang menjadi larangannya dan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, hormati sesama, saling tolong menolong dalam kebaikan, serta menyantuni anak yatim. Soal nomor 3. Mengapa pada waktu dihitung amal manusia tidak ada seorang pun yang dapat menipu? Jawabannya, karena pada saat perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia, ketika dilaksanakan hisab ini, yang berbicara bukanlah mulut, tetapi semua anggota badan yang mempersaksikan. Oleh karena itu, tidak ada satupun perbuatan yang terlepas dari perhitungan. Soal nomor 4. Jelaskan fungsi iman pada hari kiamat. Jawabannya, fungsi iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termotivasi untuk banyak beramal solih dan berakhlakul karimah, serta selalu minta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 4. Sebutkan amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga. Maka jawabannya, amalan yang menjadikan seseorang ahli surga antara lain: melakukan amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti amalan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya,
berbakti kepada kedua orang tua, berinfak, bersodakoh, nyantuni anak yatim, melaksanakan sholat serta puasa. Selanjutnya pada bagian C. Yang pertama, buatlah majalah dinding mini dengan tema iman kepada hari kiamat. Jadi silakan untuk membuat majalah dinding mini ini untuk membuat majalahnya. Selanjutnya soal nomor 2. Misalnya ada salah seorang teman kamu yang belum menjalankan sholat wajib. Padahal dia sudah balik dan mengatakan bahwa dia akan taubat pada saat sudah tua nanti. Bagaimanakah cara menasehatinya? Dikatakanlah. Jadi cara menasehati teman yang tidak mau sholat, yang pertama, memberikan nasihat dengan cara tidak mempermalukan temannya. Yang kedua, memberikan nasihat di saat temannya sedang sendirian dan suasana hatinya sedang baik. Yang ketiga, menasehatinya dengan lembut, sopan, dan penuh kasih sayang. Yang keempat, menasehatinya dengan mencari waktu yang tepat serta tidak memaksakan kehendak. Soal nomor 3. Bumi yang kita tempati ini sangat besar, kuat, dan kokoh. Selain dinyatakan bahwa alam semesta termasuk dunia ini pada saatnya nanti akan mengalami kehancuran. Carilah data atau informasi dari berbagai media yang dapat mengungkapkan misteri mengapa bumi yang sangat kokoh ini bisa hancur. Jadi pertama, ada teori yang mengatakan bahwa kehancuran bumi versi astronomi disebabkan karena matahari yang kehabisan bahan bakarnya dan tidak melakukan reaksi fusi lagi. Proses ini disebut evolusi matahari, mana suhunya akan lebih tinggi sehingga bisa membakar seluruh permukaan bumi. Teori yang kedua, kehancuran bumi juga diakibatkan oleh tabrakan antara bumi dan asteroid seperti pada zaman es dulu. Itu masih berupa hipotesa. Kehancuran ini seperti meluncurkan senjata nuklir di berbagai. Demikianlah video pembahasan PAI kelas 9 halaman 22 sampai dengan 24. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.